Halo everyone, welcome to my channel. So, saya mau ngucapin semoga teman-teman yang nonton video ini semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Sama saya mau ngasih semangat buat teman-teman semua, terutama teman-teman hairdresser yang lagi di salon, yang ngerasa yang lagi traffic salonnya turun, yang tadinya salon biasanya rame, terus karena lagi sedikit turun karena isu corona yang ada sekarang, nggak cuma di Indonesia tapi di dunia bahkan. So, saya mau ngasih semangat teman-teman semua, ambil positifnya bahwa teman-teman punya waktu banyak buat belajar sekarang. Nggak cuma belajar dari biasa yang kayak kalau saya ngikutin kelas, teman-teman bisa belajar lewat sosial media, bisa sharing sama teman-temannya juga, manfaatin waktunya sebaik mungkin. Oke, hari ini saya mau sharing tentang freehand balayage. Saya mau sharing tentang apa itu freehand balayage, bagaimana cara aplikasinya, tips dan triknya seperti apa, produk yang dipakai juga seperti apa. Saya akan sharing semuanya di video ini. Tapi sebelum saya sharing tentang freehand balayage, saya mau sharing tentang satu video tentang menjaga kehigienisan di salon atau menjaga kebersihan di salon. Teman-teman bisa sharing ini ke sosial media biar klien-kliennya teman-teman semua tahu. Ingat, pada saat klien-klien kita tahu kalau di salon kita higienis, bersih, klien kita bakal ngerasa nyaman dan aman juga. So, bagaimana videonya? Check it out! Kata balayage sendiri berasal dari bahasa Perancis yang artinya adalah menyapu atau sapuan, di mana efek highlight yang dihasilkan adalah sangat lembut dan tetap terlihat natural walaupun rambutnya telah tumbuh 3-4 bulan yang lalu. Peralatan yang kita butuhkan pada saat melakukan aplikasi balayage adalah papan spatula, kuas yang halus, plastik wrap, jepit, dan juga kapas. Berbicara tentang teknik balayage, ada 3 teknik painting yang harus teman-teman pahami, yaitu 1 point, 2 point, dan 3 point. Dan berikut ini adalah efek yang dihasilkan pada saat kita menggunakan 1 point, 2 point, atau 3 point. Untuk aplikasi produk lightening di batang rambut, pada saat kita ingin melakukan proses balayage, ada tips dan trik tentang pencampuran oksidan. Untuk mixing produk lightening yang pertama, teman-teman semua bisa menggunakan yang 6%. Lalu untuk mixing yang kedua, teman-teman bisa menggunakan yang 9%. Lalu untuk mixing yang ketiga, jika kondisi rambutnya masih baik-baik saja atau sehat, teman-teman bisa menggunakan yang 12%. Oke, let's try everyone. Untuk sectionnya kita bagi menjadi 2, yaitu profile section, di mana hanya ada kanan dan kiri. Alasannya adalah ini mempermudah kita pada saat nanti melakukan pencucian apabila produk lighteningnya telah bekerja dengan maksimal. Dibandingkan teman-teman membaginya menjadi 4 bagian atau 5 bagian, itu akan mempersulit teman-teman semua untuk membilas rambut yang proses lighteningnya telah selesai. Dan ini adalah beberapa produk yang akan kita gunakan pada saat melakukan proses balayage. Satu hal lagi, pada saat teman-teman semua melakukan freehand balayage, amat sangat disarankan untuk tone warnanya adalah teman-teman semua hanya boleh menggunakan pantulan warna netral ataupun hangat. Alasannya kenapa? Karena pada saat kita melakukan freehand balayage dengan open air, tidak akan mencapai target underfoot yang terlalu tinggi. So, pada saat teman-teman menggunakan pantulan dingin, hasilnya tidak akan maksimal. Untuk mixing yang pertama, saya akan mencampurkan Multitech Blonde Studio dengan perbandingan 1:1,5 dengan oksidan 6%, dan jangan lupa Smart Bond-nya.
Apabila mixing yang pertama telah habis, teman-teman boleh menaikkan level oksidannya menjadi 9% untuk mixing yang kedua. Lalu apabila mixing yang kedua telah habis, teman-teman boleh menaikkan lagi level oksidannya menjadi 12% untuk mixing yang terakhir. Pada saat melakukan persiapan untuk aplikasi, teman-teman harus memiliki 2 kuas. 1 kuas untuk aplikasi dan 1 kuasnya untuk mengambil produknya. Dan pada saat ngambil produknya, menaruhnya adalah dari tebal ke tipis. Dan pastikan tidak semua bagian spatula menjadi tempat produk. Siapkan sebagian space untuk menaruh ujung rambut pada saat teman-teman melakukan proses aplikasi. Untuk ketebalan sectionnya adalah hanya 1-1,5 cm. Oke, untuk sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara pengambilan one point. Saya akan membuat bagian lainnya untuk bagian terluar dari hairline-nya agar dapat mendapatkan efek sunkiss. Dan jangan lupa untuk membuat line harus mengambil produk yang bagian tipis dulu. Lakukan secara perlahan. Setelah line-nya jadi, teman-teman boleh mulai mengaplikasikan produknya ke bagian ujung rambut. Apabila teman-teman melihat ada beberapa bagian yang over produk, teman-teman bisa membersihkannya dengan bantuan ujung sisir. Untuk mengaplikasi bagian yang ujung, teman-teman bisa dibantu dengan spatula yang bersih tadi. Lalu kita bisa aplikasikan ujungnya. Lalu teman-teman bisa gunakan kapas untuk memberi pembatas antara bagian kulit dan rambut yang telah terkena produk. Setelah itu saya akan mencontohkan bagaimana cara pengambilan 2 point. Ingat, selalu ambil bagian produk yang tipis untuk bagian line-nya. Kita buat dulu line-nya. Lalu bisa kita arsir, setelah itu bagian tengahnya untuk menyambungkan antara line yang satu dengan line yang lainnya. Dan sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat 3 point. Ingat, selalu ambil produk yang tipis untuk membuat line. Lalu yang harus teman-teman perhatikan adalah tension pada saat teman-teman melakukan aplikasi. Pastikan tensionnya cukup kencang tapi tidak membuat customer kita atau klien kita tidak nyaman. Dan ingat, selalu gunakan plastik sebagai pembatas antara section 1 dengan section lainnya pada saat kalian telah selesai melakukan aplikasi. Lakukan hingga semuanya selesai. Pada saat section yang sebelah kiri telah selesai, teman-teman boleh mengerjakan section yang sebelah kanan sambil mengontrol bagian yang sebelah kiri. Kenapa? Pada saat undercut yang sudah ingin kita capai dan penetrasi produknya pun telah selesai, teman-teman boleh mencuci yang bagian sebelah kiri lebih dulu, agar undercutnya antara kanan dan kiri tidak ada perbedaan.